يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pelajaran Aswaja atau ke-NU-an ini kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita kirim Fatihah dulu pada para ulama, pada wali songo yang sudah menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, dan pada pendiri NU, semua pendiri NU, yai-yai pendiri NU, dan pada semua guru-guru kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa, kami mengutip dulu dawuhnya Syekhona Kyai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Ini adalah termasuk gurunya Yai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, ya. Dawuhnya Syekhona Kyai Haji Muhammad Khalil Bangkalan begini, Hasyim, kamu jangan menyeleweng atau nyeleweng ya ibadah ikut yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ulamanya, dan ikutilah ulama Allah agar selamat. Allah pasti bersamamu. Ini jadi yang kita ikuti di NU ini seperti dawuhnya Mbah Yai Khalil, bahwasanya Yai Hasyim Asy'ari ini adalah apa yang dicontohkan oleh Kyai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi inti-intinya seperti itu. Jadi kita sekali lagi tidak usah ragu untuk selalu berada di organisasi Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah adik-adik, anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pelajarannya. Silakan seperti biasa LKS-nya dibuka halaman halaman 9. Dibuka halaman 9 tentang Fatayat NU. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah kelahiran Fatayat NU. Fatayat NU adalah badan otonom NU untuk kalangan perempuan muda. Organisasi ini didirikan pada 7 Rajab 1369 Hijriah atau 24 April 1950 Masehi. Kata Fatayat berasal dari bahasa Arab yang berarti pemudi. Kalau Fatayat itu sebetulnya kan ya semuanya sejajar, cuma Fatayat itu kalau kan NU itu kan NU yang laki-lakinya umpamanya perempuannya adalah muslimat. Kalau Ansor itu pemudinya adalah Fatayat. Ya begitu ya.
Jadi NO Muslimat, Ansor, Fatayat. Jadi lebih mudahnya seperti itu. Lah, organisasi Fatayat ini didirikan pada tanggal 24 April 1950 Masehi. Kata Fatayat itu sendiri berasal dari dari bahasa Arab yang artinya adalah pemudi, ya, pemudi. Masa perintisan Fatayat NU dimulai ketika NU menyelenggarakan Muktamar ke-15 di Surabaya pada tahun 1940. Sejumlah pelajar putri MTS NU Surabaya bergabung dalam kepanitiaan acara tersebut bersama para perempuan dan NU Muslimat. Keterlibatan para perempuan NU tersebut berlangsung dalam muktamar berikutnya, tetapi sekedar dalam kepanitiaan. Kelompok tersebut menyebut dirinya Putri Nahdlatul Ulama Muslimat, ya. NU Muslimat. Pemudi NU Muslimat dan Fatayat kepengurusan NU Muslimat pada tahun 1946 sudah memasuki perempuan-perempuan muda sebagai pengurus. Mereka inilah yang menjadi sumber daya manusia ketika Fatayat NU didirikan. Jadi memang keterlibatan wadahnya ketika itu kan masih Muslimat NU. Jadi Muslimat NU ya jadi semua umur kan masuk, termasuk Fatayat ini juga masuk dalam kepanitiaan dalam muktamar yang dimulai pada tahun 1940 itu sudah mulai masuk ya di Surabaya itu, jadi mulai bergabung dalam kepanitiaan. Ya seperti acara-acara kita itu kan gitu. Jadi ya, kalau ada acara di kampung kita kan selalu ada yang laki-laki juga ada perempuannya, karena memang ada beberapa hal yang tidak dijitu kalau ditangani laki-laki, seperti konsumsi, seperti dan lain sebagainya lah banyak. Dan itu yang menangani adalah perempuan atau wanita-wanita Nahdlatul Ulama. Nah, ketika itu Fatayat itu sudah masuk, cuma organisasi kepanitiaannya itu sudah ada, cuma wadahnya yang ketika itu kan belum dinamakan Fatayat seperti itu. Jadi masih dianggap anak-anak daripada Nahdlatul Ulama Muslimat. Di Surabaya pada sekitar tahun 1948 terdapat 3 orang perempuan yang sangat aktif mengkoordinasi pemudi-pemudi NU dalam organisasi yang mereka sebut Fatayat NU. Mereka adalah Murtosiyah Surabaya, Huzaimah Mansur Gresik, dan Aminah Sidoarjo. Cabang Fatayat NU yang mereka dirikan berada di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan. Selanjutnya, atas dukungan dari Ketua Umum PBNU ketika itu yang menjabat adalah Kiai Haji Muhammad Dahlan, mereka membentuk Dewan Pimpinan Fatayat NU dalam sebuah rapat PBNU. Pengurus Fatayat NU diundang dan pengakuan terhadap Dewan Pimpinan Fatayat NU diberikan, maka keluarlah SK PBNU nomor 574 Junto dan Februari tanggal 26 Rabiul Tsani tahun 1369 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 14 Februari 1950. Sedangkan Muktamar NU ke-18 di Jakarta tahun 1950 memutuskan Fatayat NU menjadi badan otonom NU. Istilah Dewan Pimpinan pun diganti menjadi Pucuk Pimpinan. Sambil dilihat ya anak-anak LKS-nya halaman 9. Setelah mendapatkan SK dari PBNU pada tanggal 23 Februari 1950, ketiga orang tersebut melengkapi anggota Dewan Pimpinan Fatayat NU dengan menambah 4 orang anggota, yaitu Nihayah Bakri Surabaya, Asnawiyah Gresik, Sulihah Lukman Surabaya, dan Fatimah Husaini Surabaya. Pada Muktamar NU ke-18 di Jakarta pada tanggal 19 sampai 24 Februari 1950,
Fatwa NU disahkan menjadi badan otonom Nahdlatul Ulama. Jadi disahkannya pada antara tanggal 19, tadi disahkannya itu ya, Muktamar ke-18 di Jakarta tanggal 19 sampai 24 April ya 1950. Dan Dewan Pimpinan Pusat Fatwa NU diubah menjadi Pucuk Pimpinan Fatayat. Tujuan Fatayat NU: 1. Membentuk perempuan muda Nahdlatul Ulama yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlakul karimah, beramal soleh, cakap, bertanggung jawab, berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara. Seperti inti-inti daripada semua tujuan didirikan Banom-Banom atau Banom-Banom NU ya yang lain. Mewujudkan kesetiaan dan rasa memiliki terhadap asas akidah dan tujuan Nahdlatul Ulama. Lambang Fatayat NU bisa dilihat anak-anak di halaman 10 lambangnya. Organisasi Fatayat NU dilambangkan oleh setangkai bunga melati tegak di atas 2 helai daun dalam sebuah bintang besar dikelilingi 8 bintang kecil dengan dilingkari tali persatuan. Lambang Fatayat NU dilukiskan dengan warna putih di atas dasar hijau dan di bawahnya bertuliskan Fatayat NU. Silakan dilihat itu lambangnya. Arti dari lambang Fatayat NU: A. Setangkai bunga melati melambangkan niat yang suci. Biasanya kan niat yang suci biasanya kan ada melati itu di acara pernikahan itu kan juga. Jadi kepernikahan juga harus didasari oleh niat yang suci. B. Tegaknya bunga melati di atas 2 helai daun. Berarti dalam setiap gerak langkahnya Fatayat NU tidak lepas dari bimbingan NU dan muslimat. Jadi daunnya itu 2. Jadi berdirinya juga dengan bimbingan NU dan muslimat. Di dalam sebuah bintang berarti gerak langkah Fatayat NU selalu berlandaskan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul. Jadi itu kan lambang bunga melatinya itu kan dihimpit oleh NU dengan bunga ya, daun itu artinya NU dan muslimat, dan itu juga berada pada satu bintang yang besar yaitu pedoman ajaran, yaitu Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hadis atau sunnah atau Al-Hadis. 8 bintang berarti 4 khalifah dan 4 madhab. Jadi khalifah Abu Bakar Siddiq, khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, dan khalifah Sayyidina Ali. Kemudian madhab 4 itu adalah madhab 4 itu adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dilingkari oleh tali persatuan berarti Fatayat NU tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sudah saya sebutkan awal itu tali, yaitu diambilkan dari bahasa Quran itu hablum minan nas ya, hablun ya, wa'tasimu bihablillah itu ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Fatayat NU adalah organisasi pemudi atau perempuan muda Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dilukis dengan warna putih di atas warna dasar hijau, berarti kesucian dan kebenaran. Putih suci, dan kemudian hijau kebenaran atau kesejukan, kedamaian atau rahmatan. Kepengurusan Fatayat NU. Tingkat pengurusan Fatayat NU sebagai berikut: pucuk pimpinan, BP istilahnya ya, pucuk pimpinan. Kemudian pimpinan wilayah, PW pimpinan wilayah. Kemudian pimpinan cabang, PC, pimpinan anak cabang, PAC,
kemudian pimpinan ranting PR. Nah, itu bisa dibaca lagi di halaman 9 dan 10. Kita lanjutkan untuk Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Sejarah kelahiran Ibnu, ya. Sebelum Ibnu lahir pada tahun 1954 di Semarang, didahului oleh lahirnya beberapa organisasi serupa di kota-kota besar yang merupakan cikal bakal lahirnya Ibnu di kemudian hari. Yang antara lain, 1. Samrotul Mustabidin, ya, itu organisasi yang lahir Samrotul Mustabidin pada tahun 1939. Kemudian ada lagi Persatuan Murid NU 1941, Imunu Ikatan Murid NU 1945, Subhanul Muslimin di Medan 1945, Ijtimatul Thalibiyah di Medan 1945, Ikatan Mubalik NU di Semarang 1950, dan IPNO, Ikatan Pelajar Islam Nahdlatul Ulama. Itu adalah organisasi-organisasi yang muncul dulu ya sebelum IPNO, atau yang mungkin yang memulai lah. Tapi artinya hampir sama semuanya. Pada Kongres LP Ma'arif NU di Semarang pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 Hijriyah atau bertepatan pada tanggal 24 Februari 1954 dijadikan hari lahirnya Ibnu dengan para pendirinya, antara lain 1. Tolkah Mansur, Jogja. 2. Sofyan Khalil, Jogja. 3. Abdul Aziz, Jombang. 4. Abdul Hadi, Kediri. 5. Ahmad Budairi, Malang. 6. Abdul Ghani, Semarang. Sejak Muktamar NU di Bandung tahun 1967, Ibnu menjadi badan otonom NU pada Kongres Ibnu ke-10 yang diselenggarakan di Jombang tanggal 29 Januari sampai tanggal 1 Februari 1988. Ibnu berubah dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama menjadi Ikatan Putra Nahdlatul Ulama. Pada perkembangan selanjutnya Ibnu berubah nama menjadi Ikatan Putra Nahdlatul Ulama saat Kongres ke-10 di Jombang disebabkan organisasi pelajar yang diakui pemerintah hanya OSIS. Jadi ketika itu kan gitu, ya maklum di zaman itu Orde Baru. Sebagai organisasi intra sekolah dan pramuka sebagai organisasi ekstra sekolah, sehingga ladang garap NU tidak hanya pelajar dan santri saja tetapi juga pemuda, remaja dan mahasiswa. Di dalam kongres ke-14 tanggal 18 sampai 24 Juni 2003 di Surabaya, Ibnu sepakat untuk kembali ke habitatnya semula dengan berganti nama menjadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dengan orientasi pelajar, santri dan mahasiswa. Jadi itu kembali lagi kepada nama aslinya dulu, yaitu Ibnu, jadi Ikatan Pelajar. Lahirnya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan wadah pengkaderan bagi generasi muda NU yang bersumber dari kalangan pesantren dan pendidikan umum yang diharapkan dapat berkiprah di berbagai bidang, baik politik, birokrasi maupun bidang-bidang profesi lainnya. Jadi ini sebetulnya masih agak baru ya, agak baru organisasinya ini. Karena pada itu kan setelah kemerdekaan ya, tahun 54. Fungsi dan tujuan Ibnu. Fungsi 1. Wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama dalam pendidikan dan kepelajaran. Biasanya Ibnu ini biasanya kan ya, anggotanya adalah
yang kebanyakan itu adalah anak-anak dari tingkat MTS, aliyah atau SMP, SMA ya, setingkat itu biasanya. Kalau kita sendiri ya sudah sering dengar ya ini tingkat IPNU dan IPPNU. Dua, wadah pengkaderan pelajar Nahdlatul Ulama untuk mempersiapkan kader-kader bangsa dan kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Jadi nanti kalau anak-anak mau ingin tahu memulai dari mana keorganisasian NU, anak-anak bisa nanti setelah lulus dari MI nanti atau SD nanti langsung mengikuti ini yang awal, yang laki-laki ikut organisasi IPNU, yang untuk perempuan nanti ikut organisasi IPPNU. Jadi biar mengenal, oh ini loh badan otonomnya NU, oh ini loh NU, oh ini, biar begitu. Jadi biar tahu seluk-beluk daripada Nahdlatul Ulama. Kan lucu nanti kalau orang Jombang sendiri kan tidak mengerti, tidak tahu NU itu apa, IPNU itu apa, IPPNU itu apa, Ansor apa, Muslimat itu bagaimana kerjanya, biar tahu. Perjuangannya biar tahu. Nanti kalau tidak seperti itu kan nggak taunya diajak-ajak berjuang membela Islam, akhirnya memusuhi negara kita sendiri. Jadinya biar tahu, oh antara agama dan bangsa itu tidak bisa dipisahkan. Jadi tetap kok Islam kok memusuhi negara, kan jadinya lucu. Wong Islam ada namanya konsep hubbul waton minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman atau bagian daripada iman. Nah, bisa dipikirkanlah anak-anak, pikirkan sedikit. Jadi nantinya mulai sampean nanti kalau sudah tamat dari MI atau tamat dari SD, nanti bisa bergabung melalui organisasi NU ke-NU-an, dimulai dari ikatan pelajarnya dulu. Jadi IPNU atau IPPNU, nanti ikut situ biar tahu. Nah, kalau kita kehilangan kehilangan HP kan bisa ada gantinya. Kalau kita kehilangan rumah mungkin masih ada gantinya, kehilangan sepeda ada gantinya. Nah, kalau kita kemudian kehilangan tanah air, kita maunya itu terus tinggal di mana? Kalau tidak ada tanah air, kemudian terus kita mau mengembangkan, menegakkan agama Islam itu di mana? Ya itulah, berpikirnya agak jauh sedikit nanti. Kok kemudian memusuhi Indonesia itu kan juga lucu. Jadi membela agama, tapi membela agama memusuhi negara, kan lucu juga itu. Wadah penguatan pelajar Nahdlatul Ulama dalam melaksanakan dan mengembangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk melanjutkan semangat jiwa dan nilai-nilai Nahdliyah. Tujuan IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam, menuntut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kemudian kalau ada yang mengatakan NU itu sumbernya bid'ah, NU itu tidak sama dengan syariat Islam, itu berarti dia belum mengerti syariat Islam sebenarnya dan dia juga belum mengerti Nahdlatul Ulama. Kita yakinilah Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh para kiai, direstui oleh para wali. Ya. Jadi didirikan oleh para kiai yang memang kiai ya para wali dan direstui oleh para wali. Jadi jangan ragu tentang NU. Usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut, para IPNU melaksanakan usaha-usaha: satu, menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama dalam satu wadah organisasi; b, mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa;
C. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat guna terwujudnya khairah ummah. D. Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi. Sudah jelas lah ini, bisa dibaca, sudah jelas. Yang penting yang begini, yang penting IPNU itu bisa dipahami. IPNU itu adalah pelajar NU gitu saja ya. IPNU itu pelajar NU. Namanya gitu. Nanti setelah IPNU kemudian Ansor, kan itu ya. Setelah IPNU Ansor, kemudian agak tua lagi kemudian menjadi NU gitu ya. Tapi ya tetap semua badan-badan otonomnya itu adalah juga NU. Cuma ada wadahnya tersendiri. Lambang IPNU, lambang organisasi IPNU berbentuk lingkaran dengan warna dasar hijau, berlingkaran kuning di bagian tepi dan diapit 2 lingkaran. Di bagian atas tercantum huruf IPNU dengan 3 titik di antaranya dan diapit 3 garis lurus pendek berwarna putih. Yang satu di antaranya lebih panjang pada bagian kanan dan kiri. Di bawahnya terdapat 9 bintang berwarna kuning. 5 bintang terletak sejajar dan salah satu di antara 5 besar tersebut di tengah. 4 bintang yang lain terletak mengapit membentuk sudut segitiga. Di antara bintang yang mengapit terdapat 2 kitab dan 2 helai bulu angsa silang berwarna putih. Itu bisa dilihat. Makna logonya bulat yang berarti kontinu atau istiqomah. Itu kan bulat ya. Terus bertulisan IPNU 3 titik bermakna imam, iman, Islam, dan ihsan. Tadi titik itu yang mengirimkan IPNU ada titik iman, Islam, ihsan. Tulisan IPNU diapit 3 garis sejajar yang melambangkan rukun iman. Tadi rukun iman itu kan 6. Tadi 6. Tadi 6 itu kemudian kan mengapit ke tulisan IPNU kan begini kan. Tadi 3. Tadi rukun iman. Tadi diapit oleh rukun iman. Sudut bintang 5 melambangkan rukun Islam. Kan bintang itu kan, apakah bintang seperti ini kan juga tidak. Bintang itu ya bentuknya bagaimana juga nggak ngerti. Tapi kalau dilambangkan mesti bintang itu bentuknya seperti itu dengan 5 ya, 5 sudut. Itu adanya rukun Islam. Bintang melambangkan cita-cita yang tinggi kan. Karena ada pepatah mengatakan gantungkan cita-citamu di atas bintang, kan begitu. Jadi cita-cita yang tinggi. Bintang besar di bawah tulisan IPNU melambangkan Nabi Muhammad. 4 bintang sebelah kanan melambangkan Khulafaur Rasyidin. Jadi ada di sampingnya itu adalah Khulafaur Rasyidin. 4 bintang sebelah kanan, 4 bintang di sebelah kiri ya. 4 bintang sebelah kanan itu melambangkan Rasulullah, 4 bintang sebelah kiri melambangkan 4 mazhab. 2 buah kitab adalah Al-Quran dan hadis. Bulu melambangkan ilmu. 2 bulu angsa bersilang melambangkan sintesa menuntut ilmu umum dan ilmu agama. Warna hijau berarti kesuburan, warna kuning berarti kejayaan, atau hikmah dan cita-cita yang tinggi, serta warna putih berarti suci. Itu ya. Struktur organisasi. Pimpinan tertinggi IPNU di ibu kota negara disebut pimpinan pusat IPNU, PP IPNU. Pimpinan IPNU di provinsi disebut dengan pimpinan wilayah atau IPNU, PW IPNU. Pimpinan IPNU di kabupaten kota disebut dengan pimpinan cabang IPNU, PC IPNU. Pimpinan IPNU di kecamatan disebut pimpinan anak cabang IPNU atau PAC IPNU.
pimpinan IPENU di desa kelurahan disebut dengan pimpinan ranting IPENU. Pimpinan IPENU di lembaga pendidikan perguruan tinggi pondok pesantren SLTP, MTS, SLTA atau Aliyah yang sederajat disebut dengan pimpinan komisariat IPENU. Jadi nanti ada sendiri yang ada di lembaga-lembaga. Lembaganya biasanya disebut dengan lembaga ma'arif. Tapi ya di sini sudah banyak, di NU itu lembaganya banyak, pondok pesantren, perguruan tinggi juga banyak sekali. Dah, sudah bisa dipahami, itu dibaca saja sudah paham. Kemudian yang terakhir adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau disebut dengan IPPNU. Sejarah kelahiran IPENU atau sejarah kelahiran IPPNU kalau baca begitu. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU adalah organisasi pelajar yang menghimpun pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Rajab 1374 atau 2 Maret 1955 di Solo, Jawa Tengah. Salah seorang pendirinya bernama Haja Umroh Mahfudzoh. Semula IPPNU merupakan bagian dari lembaga pendidikan ma'arif, tetapi sejak Kongres di Surabaya tahun 1966, IPPNU melepaskan diri dari LP Ma'arif dan menjadi salah satu badan otonom. Badan otonom biasanya kalau disebut dengan BANOM, Badan Otonom Nahdlatul Ulama. IPPNU pernah beralih dari organisasi pelajar kepada organisasi remaja. Pada saat Kongres ke-9 di Ponpes Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, tanggal 28 Januari sampai 1 Februari 1988, kepanjangan IPPNU berubah menjadi Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama. Baru pada Kongres IPPNU yang ke-13 di Surabaya pada tanggal 18 sampai 23 Januari 2003, IPPNU kembali menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi pernah diadakan kongres di Jombang sendiri, yang memang sering di Jombang di Denanyar. Mungkin anak-anak pernah ke Denanyar. Di sana ada makomnya Kiai Bisri Samsuri, ya, di Denanyar, di Pondok Denanyar. Nanti kalau kemudian ke utara sedikit, nanti ke makomnya Yai Wahab Hasbuwo yang ada di Tambak Beras. Itu semuanya adalah pendiri-pendiri NU juga. Itu. Jadi pernah P-nya itu bermana putri-putri, kemudian kembali lagi di Kongres ke-13 di Surabaya dikembalikan lagi menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Fungsi dan tujuan IPENU, apa IPPNU ya, kalau baca IPPNU, kalau disebut IPENU nanti sama dengan yang laki-laki. Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pembinaan generasi muda, IPPNU mempunyai fungsi sebagai berikut. Tadi sama ya, nanti wadah pelajar, hanya saja bedanya kalau IPENU di yang putra, kalau IPPNU yang putri. Ya. Wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama dalam pendidikan dan kepelajaran. Wadah berhimpun IPPNU untuk melanjutkan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan NU. Wadah komunikasi, interaksi, dan integrasi IPPNU untuk menggalang ukhuwah Islamiyah dan mengembangkan syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wadah kaderisasi dari keilmuan IPPNU untuk mempersiapkan kader-kader bangsa. Tujuan IPPNU ialah kesempurnaan kepribadian bagi pelajar putri Indonesia sehingga akan terbentuk pelajar putri Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lambang IPPNU, lambang organisasi IPPNU berbentuk segitiga sama sisi. Warna dasarnya hijau dikelilingi garis warna kuning. Yang kedua tepinya diapit oleh warna putih
dan segitiga terdapat 9 bintang berwarna kuning, sebuah diantaranya terletak di atas, 4 bintang menurun di sisi kanan dan 4 bintang menurun di sisi kiri. Di bawah bintang terdapat 2 buah kitab dan 2 helai bulu angsa bersilang dengan ujung berwarna putih. Pada kedua sudut bawah terdapat bunga melati putih. Di antara bunga melati terdapat tulisan IPPNO dengan 5 titik berwarna putih. Arti lambang IPPNO: warna dasar hijau, kesuburan, kebesaran. Warna putih, suci artinya. Warna kuning, hikmah yang tinggi. Bentuk segitiga, istiqomah, kokoh, dan iman, Islam, ihsan. 5 titik dalam kata ibnu itu artinya adalah rukun Islam. 2 kucup bunga melati, perempuan dengan kebersihan pikiran dan kesucian hati. 2 garis putih mengapit garis kuning adalah 2 kalimat syahadat. Bintang adalah ketinggian cita-cita. 9 bintang lambang keluarga NU, yaitu 1 bintang besar di tengah Nabi Muhammad, 4 bintang kanan Khulafaur Rasyidin, 4 bintang kiri mazhab 4 yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. 2 kitab Al-Quran dan Hadis. 2 bulu angsa bersilang adalah sintesa antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi nanti semua lambang-lambang itu tidak pernah terlepas dari bintang 9 ya. Bintang 9, 1 bintang besar itu adalah 1 bintang besar adalah Nabi Muhammad, kemudian pembawa syariat. Yang 4 bintang yang kanan itu adalah Khulafaur Rasyidin, yang 4 bintang kiri adalah mazhab 4. Itu mesti seperti itu. Jadi ciri khasnya adalah bintang 9. Nah, kalau bintang 7 lah itu beda lagi ya. Struktur organisasi IPPNU. Struktur organisasi IPPNU sebagai berikut. A. Pimpinan IPPNU di tingkat pusat disebut pimpinan pusat IPPNU. Pimpinan wilayah IPPNU, PW IPPNU untuk tingkat provinsi. Pimpinan cabang IPPNU, PC IPPNU untuk tingkat kabupaten ya. Kemudian tingkat kecamatan adalah pimpinan anak cabang IPPNU. Tingkat desa atau kelurahan disebut pimpinan rating IPPNU. Pimpinan komisariat adalah untuk pendidikan atau pondok pesantren ya. Itu ya, hampir sama dengan IPNU. Udah anak-anak itu dipelajari dulu, nanti kita akan ketemu pada uji kompetensi. Insyaallah ya, insyaallah. Nah, mudah-mudahan belajar hari ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan doa bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.